Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anggita Maharani di Praktikum Pemrograman Komputer acara ke-7. Di sini kita disuruh mengubah bahasa VB ke bahasa C#. Langkah yang pertama yang kita lakukan adalah mengubahnya di transkrip bahasa di salah satu bahasa. Ini kan yang harus diubah adalah CMD hitungnya. Yaitu dengan cara kita klik 2 kali di CMD hitung, terus kita isi nih script yang ada di button hitung itu kita kopas di sini. Tentunya di salah satu script tersebut kan ada yang salah. Kita harus mengubahnya. Contohnya di sini rasio sama dengan float kematian per penduduk. Kalau di VBNet itu kan nggak perlu menggunakan tipe data nih untuk mencari kematian per penduduk. Nah kalau di C# itu harus menggunakan tipe data. Terus di message box ini juga kalau di VBNet itu tulisannya cuma MSG box. Sedangkan di C# itu harus ditulis messagebox.show. Terus yang ini juga convert to string, convert to decimal. Ini kalau di bahasa VB kan tidak ada. Nah, kalau di C# itu harus menggunakan convert to string, convert to decimal, convert to UN16. Ini adalah tipe datanya gitu. Terus kesalahan-kesalahan tersebut sudah selesai. Coba kita run program. Misalnya Provinsi Yogyakarta, jumlah kematiannya 2090 dan misalnya jumlah penduduk 300, rasionya 30. Kemudian hitung. Nah, ketemu rasio kematiannya adalah ini. Lalu kita next ke acara ketiga. Acara kedua. Acara kedua yaitu ada 2 part. Yang pertama ini yaitu menampilkan gambar. Sama seperti acara pertama, kita harus mengubahnya dulu ke bahasa C#. Nah, yang diubah itu yang dimasukkan itu di dalam button tampil gambar dengan cara kita klik 2 kali di tampil gambar, terus kita masukkan scriptnya, terus kita run program. Misalnya kita menampilkan wallpaper ini. Benar, ini udah berhasil. Terus next ke acara 2 di part kedua. Ini ada 2 form, yaitu yang pertama form penduduk dan yang kedua form utama. Kita bahas yang form utama dulu. Yang form utama itu kita masuknya tuh di formnya ini. Kita klik 2 kali, terus kita klik 2 kali juga di button pesan. Nah, ini masukkan. Ini kita tinggal masukin aja. Terus ini, kalau di C# itu pokoknya intinya message box itu ditulis messagebox.show. Terus yang kedua, kita masuk di button penduduk nih, dengan cara kita klik 2 kali di button penduduk dan kita masukkan. Terus kita run program. Misalnya Provinsi Jambi. Penduduknya itu kan berasal dari form kedua sebenarnya. Jumlah prianya adalah 300, misalnya 200. Jumlah kematian misalnya 2000. Jumlah kematian wanita 3. Jumlah penduduk adalah 500, terus jumlah kematian 5000. Ya, ini berarti berhasil. Terus untuk yang form kedua yaitu form penduduk ini kan diambil dari ini kan data untuk diambil di button penduduk ini kan. Ini caranya masuk di form 2 ini.
Terus kita masuk juga di label provinsi, di button jumlah penduduk, kita masukin satu persatu di script, di buttonnya. Terus button jumlah mati juga. Terus udah selesai. Tadi udah di run program, kita next ke acara ketiga. Acara ketiga juga ada 2 part. Ini kita membuat UI kayak gini. Pertama itu kan kita masuknya di kelasnya ini. Kita klik 2 kali, terus masuk di kelas, terus masuk di TXT input juga, gini. Nah, ini terus juga di button, di semua button dan labelnya ini, kita masukin satu persatu nih di button tersebut. Terus setelah kita masukin dan kita memperbaiki kesalahan, kita run program. Misalnya 8, if kurang dari sama dengan 8. Berarti ini sudah berhasil. Ini juga sudah berhasil. Bukan 0 sampai 8. Kita next di acara ketiga part 2. Ini sama, cuman ini case. Kita masuk di formnya dulu. Nah, ini kan, terus kita masuk di baris juga. Kita masukkan script di button case-nya ini dan memperbaiki bila ada kesalahan. Terus, kalau di ininya tuh nggak perlu. Cuman kita masuk di text box from text box sama button case. Terus kita run program. Misalnya kita masukin 7. Case-nya kurang dari sama dengan 8. Begitu. Terus 6 soalnya. 4 sampai 6. Sudah, kita lanjut di acara keempat juga ada 2 part. Pertama kita masuk di formnya dulu. Ini kan. Terus kita masuk di text box teks awal ini. Terus kita masukkan inputnya. Terus kita masuk di teks akhir. Kita masukin juga. Di text box interval juga. Di button do while loop. Button do until loop. Button do loop while. Button do loop until. Button do while loop. Do until loop. Do loop while. Do loop until. Dan udah. Kita coba run programnya. Misal awalnya itu 30, akhirnya 50, intervalnya 10. Oke, ini sampai 50. Kalau udah 50 udah nggak bisa lagi. Tapi kalau misal ini awalnya tuh gede gitu, bilangannya gede. Terus akhirnya tuh 30. Ya, udah. Coba kita run lagi. Misal awalnya tuh 50, akhirnya 30. Intervalnya 2 nih. Nah, ini tuh nggak bisa jalan. Kalau yang bawah ini bisa jalan, cuman sekali doang. Itu. Udah, kita next ke acara keempat, part 2.
Pertama, kita kan masuk di formnya dulu untuk masukkan script. Terus kita isikan pengisian variabel ini, kita masuk scriptnya satu ini. Terus yang kedua kita kita masuk ke button for each snack dengan cara klik 2 kali. Terus kita masukin scriptnya dan ini juga for next ini. Terus kita run program. Misal for each snacknya 0. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Udah. Ini berhasil. Kita next ke acara kelima. Acara kelima ini kan ada class robot dan form. Pertama, kita menggunakan class robot dulu. Kita masuk juga nih di kelas robotnya itu. Kita masukkan scriptnya, terus kita masuk di button sampaikan pesan, dimasukin scriptnya. Ini juga, ini hitung luas lingkaran juga sama. Terus yang di formnya ini tentunya juga sama. Kita masuk di formnya terlebih dahulu, terus kita masukin di button beri nama, terus kita copy di button ini juga, ini di text box panjang segi 4, text box lebar segi 4, button hitung luas, button hitung keliling, button hitung luas, button hitung keliling. Terus kita run total. Misalnya, kita beri nama, berhasil, terus jari-jarinya 30 misal. Ini muncul, ini juga muncul. So, panjangnya 4, lebarnya 5 nih. Luasnya adalah 20. Hitung kelilingnya adalah ini. Sudah berhasil, kita lanjut ke acara kedua. Ini cuman ada satu form, satu form. Ini juga sama, kita masuk di formnya dulu, terus kita paste di sini. Ini juga, terus paste di button load picture, kita masuknya tuh di button dulu. Terus masuk di button grayscale, kita paste di grayscale-nya. Terus di button smooth, ini juga dimasukin scriptnya. Terus di button sharpen juga. Terus di button save picture. Terus kita run program. Misalnya kita masukin data pelausan. Ini grayscale. Udah. Terus smooth. Terus sharpen. Nah, ini juga bisa kita save. Misal share. Ini adalah hasil dari praktikum saya. Sekian dan terima kasih. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.